Hai semuanya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan laporan hasil wawancara kami dengan Invit sebagai salah satu organisasi internasional. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu tujuan dari wawancara ini ialah untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan mengenai organisasi internasional, khususnya tentang kepemimpinan, motivasi, dan masalah yang dihadapi. Hasil dari wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana organisasi internasional beroperasi dan bagaimana mereka menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan mereka. Profil narasumber bernama Iwan Mistohizaman. Beliau adalah Direktur Eksekutif Invit terpilih pada periode 2023 sampai dengan 2027. Cak Iwin, demikian panggilan akrabnya. Dalam dunia aktivisme, pergerakan dan seni merupakan sahabat lama bagi beliau. Pergerakan akar rumput sudah menjadi jiwa Cak Imin sejak remaja. Dengan memfasilitasi remaja putus sekolah melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan kajian keagamaan. Nah, Cak Iwin juga seorang aktivis mahasiswa semasa kuliah dengan aktif di sejumlah UKM di kampusnya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mulai dari kelompok paduan suara, teater, pers mahasiswa hingga pecinta alam. Cak Iwin juga melanjutkan studi magisternya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan prodi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa. Aktivismenya yang terasa membawa dirinya ke karir pet di bidang sosial masyarakat. Dalam 15 tahun terakhir, Cak Iwan bekerja di sektor isu HAM dan demokrasi. Sebelum bergabung dengan Invit, Cak Iwan bekerja di beberapa lembaga PBB seperti IOM, INODC, UNICRI, dan UNDP, juga di lembaga internasional lainnya, serta organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia, baik sebagai relawan maupun sebagai staf. Nah, kedekatan dengan gerakan masyarakat sipil inilah yang membuat Cak Imin didapuk menjadi ketua The Five Indonesian Anti-Corruption Forum atau IACF pada tahun 2016. Untuk terus mendorong perluasan gerakan anti korupsi yang melibatkan belasan OMS di seluruh Indonesia. Motivasi pribadinya sendiri untuk bergabung dengan INFID ini adalah berbuat baik kepada sesama adalah bentuk ibadah yang paling mulia. Karena disitulah kita menunjukkan hablum minanas. Namun, semua kebaikan itu haruslah diniatkan untuk hablum minallah sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Kegiatan wawancara ini merupakan tugas untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah organisasi dan administrasi internasional. Organisasi internasional merupakan lembaga yang beroperasi di tingkat global dengan tujuan untuk mencapai kestabilan, perdamaian, dan kemajuan di antara negara-negara di dunia. Dalam makalah ini, kami akan membahas hasil wawancara terhadap organisasi internasional yang berfokus pada kepemimpinan, motivasi, dan masalah yang dihadapi. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi internasional dalam mencapai tujuan mereka. Awal terbentuknya NGO Forum on Indonesia Development, Invit didirikan pada Juni 1985 dengan nama Inter-NGO Conference on NG Matters. Pendirian ini berasal dari inisiatif beberapa tokoh dan organisasi masyarakat sipil Indonesia serta rekan-rekannya di Belanda. Tokoh-tokoh yang berperan dalam pendirian Invit termasuk Gus Dur, Asmara Nababan, Gofar Rahman, Adnan Buyung Nasution, Dawam Raharjo, Fauji Abdullah, Wukir Sari, Kartjono, Jomrotin KS, dan lainnya. Tujuan pendirian Invit memberikan suara terhadap perspektif dan masalah-masalah bersama dari masyarakat yang diwakili oleh LSM-LSM yang terlibat di Indonesia. Organisasi ini bertujuan berhadapan dengan pemerintah, agen-agen pembangunan multilateral, dan sektor swasta di Indonesia. Invit juga bertujuan memfasilitasi komunikasi antara LSM-LSM di dalam maupun di luar negeri, dalam rangka mempromosikan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kemiskinan berstruktur dan untuk meningkatkan kapasitas demi memperbaiki kondisi kaum miskin dan dirugikan di Indonesia. Sebagai salah satu organisasi internasional, Invit tentunya memiliki visi dan misi.
Visi INFIT yaitu, INFIT berusaha mewujudkan keadilan sosial, demokrasi, dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Organisasi ini berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan bahwa semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, kewarganegaraan, dan kemampuan fisik memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang pembangunan. Kemudian, INFIT juga memiliki beberapa misi. Yang pertama, advokasi kebijakan, di mana INFIT berjuang mengadvokasi kebijakan yang berbasis bukti dan berpihak kepada masyarakat, terutama kelompok miskin dan marginal. Yang kedua, penelitian dan kajian. Organisasi ini melakukan penelitian dan kajian untuk memberikan masukan dan rekomendasi yang berharga terhadap pemerintah, lembaga donor, dan sektor swasta. Yang ketiga, kampanye dan edukasi. INFIT melakukan kampanye dan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang inklusif dan demokratis. Yang keempat, koordinasi dan fasilitasi. Organisasi ini memfasilitasi komunikasi antara LSM-LSM di dalam maupun di luar negeri untuk mempromosikan kebijakan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang program dan kegiatan yang dijalankan oleh International NGO Forum on Indonesian Development atau INFIT. Program INFIT yaitu yang pertama, hak asasi manusia dan demokrasi, yaitu mengawali dan memastikan proses reformasi di Indonesia berjalan secara demokratis dan menghormati serta memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang kedua, ada tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu memperkuat proses dan hasil pembangunan di Indonesia. Yang ketiga, ada penurunan ketimpangan, yaitu menjawab tantangan untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Ada juga kegiatan yang dijalankan oleh INFIT, seperti yang pertama, pada tanggal 7 Oktober 2022, INFIT ditunjuk sebagai Chair of Civil 20 atau C20 untuk mengkoordinir ratusan organisasi masyarakat sipil dari seluruh dunia dalam mendesak pemimpin negara G20 untuk menciptakan solusi atas 7 isu, yaitu termasuk isu pembangunan berkelanjutan, kemanusiaan, akses vaksin, kesetaraan gender, dan lainnya. Yang kedua, pada tanggal 6 November 2023, INFIT juga menjadi satu dari 9 mitra non-pemerintah yang disahkan menjadi anggota Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau GTNBHAM yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk mengkoordinasikan upaya pengarus utamaan bisnis dan HAM di tingkat nasional. Yang ketiga, pada tanggal 31 Mei 2024, INFIT melaksanakan kegiatan public kick-off dan seminar nasional yang berjudul Dispensasi Kawin bagi Korban Terorisme yang berfokus pada isu-isu seperti perkawinan anak dan korban terorisme. Selanjutnya ada kerjasama dan jaringan. International NGO Forum on Indonesian Development atau INFIT menjalin relasi atau kerjasama dengan berbagai organisasi baik di kancah nasional maupun internasional. Berikut ada beberapa contoh kerjasama yang dilakukan oleh INFIT. Ada kerjasama nasional. Yang pertama, INFIT bekerjasama dengan pengurus wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Jawa Barat atau PW Fatayat NU Jawa Barat dalam beberapa program. Yang kedua, INFIT juga bekerja sama dengan organisasi Islam moderat besar Indonesia seperti Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah dalam menghadapi ekstremisme kekerasan. Ada kerjasama internasional. Yang pertama, INFIT adalah anggota aktif di FORUS atau Forum of NGO in Support of UNSG Global Initiative to Enhance Educational Opportunities for Youth, sebuah jaringan NGO global yang berbasis di Paris. Yang kedua, INFIT juga bekerja sama dengan organisasi perempuan berbasis agama dalam mencegah dan menangani ekstremisme kekerasan. Ada juga kerjasama dalam G20 Indonesia tahun 2022. INFIT ditunjuk sebagai Chair of Civil 20 yang mengkoordinir ratusan organisasi masyarakat sipil dari seluruh dunia untuk mendesak pemimpin negara. Dan G20 ini menciptakan solusi atas 7 isu yang termasuk tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemanusiaan, ada akses vaksin dan kesehatan global, kesetaraan gender dan disabilitas, perpajakan dan keuangan berkelanjutan, lingkungan, keadilan iklim, dan transisi energi, edukasi, digitalisasi, dan civic face anti korupsi. Yang terakhir, ada kerjasama dalam Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM.
yaitu INFIT mendapat kepercayaan menjadi salah satu wakil dari unsur non-pemerintah dalam gugus tugas nasional bisnis dan HAM atau GTBHAM yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM. INFIT juga berperan untuk mengordinasikan upaya pengarusutamaan bisnis dan HAM di tingkat nasional. Jadi INFIT ini terus berupaya untuk membangun dan memperkuat kerjasama dengan berbagai organisasi, baik itu organisasi internasional maupun nasional, dalam upaya meningkatkan demokrasi, kesetaraan, dan keadilan sosial dan perdamaian di Indonesia dan di tingkat global. Rencana masa depan. INFIT memiliki beberapa rencana jangka pendek dan panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan organisasinya. Ada beberapa rencana yang tercatat, diantaranya rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang yang pertama itu pendampingan deportan atau returni perempuan dan anak terpapar filsafat radikal terorisme. INFIT telah menerbitkan pedoman teknis pendampingan deportan atau returni perempuan dan anak terpapar filsafat radikal terorisme. Pedoman ini mencakup panduan penanganan terfokus pada rehabilitasi sementara reintegrasi, belum cukup panduan teknis, prosedur tetap rehabilitasi dan reintegrasi, dan prosedur tetap reintegrasi yang menjabarkan mekanisme koordinasi lintas lembaga di tingkat kabupaten atau kota dan provinsi. Kemudian yang kedua ada pendampingan dan penanganan reintegrasi sosial. Pedoman ini juga mencakup langkah-langkah pendampingan klien masyarakat, melibatkan partisipasi komunitas, organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan dan sektor swasta, serta organisasi yang berfokus pada perempuan dan anak. Kemudian yang kedua ada rencana jangka pendek. Nah, rencana jangka pendek yang pertama itu mendorong kebijakan berbasis bukti di Papua Barat Daya yang dilakukan pada Maret 2024. INFIT telah melaksanakan audiensi hasil studi kebutuhan daerah otonom baru atau DOB dalam kerangka otonomi khusus dan riset identifikasi sektor dan komoditas unggulan daerah di Papua Barat Daya. Rekomendasi dari riset ini termasuk penyusunan kebijakan strategis dan pengembangan kawasan untuk mengakselerasi perekonomian di Papua Barat Daya, dengan fokus pada sektor unggulan dan potensial seperti pariwisata, agroindustri, dan perikanan. Kemudian yang kedua, pembangunan jangka panjang di Papua Barat Daya dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD Provinsi Papua Barat Daya tahun 2025 sampai 2045 mencakup optimalisasi sektor unggulan dan potensial serta pengelolaan ruang laut sebagai salah satu isu strategis. Nah, rencana ini bertujuan untuk mengakselerasi perekonomian di Papua Barat Daya. Yang ketiga ada pembangunan jangka panjang di Jawa Tengah. Rencana pembangunan jangka panjang daerah di Jawa Tengah juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang mencakup visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan. Rencana ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di Jawa Tengah. Kemudian, yang keempat ada pembangunan jangka panjang di Sleman. Nah, RPJPD di Kabupaten Sleman juga mencakup visi daerah yang berfokus pada terwujudnya masyarakat yang demokratis dan berdaya saing. Rencana ini memiliki nilai strategis sebagai pedoman dalam menyusun arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. INFIT terus berupaya untuk mendorong kebijakan berbasis bukti, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mengatasi tantangan seperti ketimpangan dan intoleransi melalui berbagai rencana jangka pendek dan panjang ini. Organisasi International Forum on Indonesian Development atau INFIT adalah sebuah organisasi masyarakat sipil yang didirikan pada Juni 1985 dengan nama INGI atau Inter-Ngo Conference on Igi Matters. INFIT bergerak dalam bidang penelitian, kajian, dan advokasi kebijakan pembangunan di Indonesia.
Organisasi ini memiliki status konsultatif pada Dewan Ekonomi dan Sosial di Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 2004. INFIT bekerja berlandaskan keberagaman, tanpa memandang suku, agama, ras, warna kulit, kewarganegaraan, dan kemampuan fisik. Fokus utamanya adalah mewujudkan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial, dan perdamaian, serta memastikan terjamin dan terpenuhinya hak-hak asasi manusia di tingkat nasional dan global. INFIT juga aktif dalam advokasi kebijakan, penelitian, dan kampanye publik di berbagai kota di Indonesia. Selain itu, INFIT telah berperan penting dalam G20 Indonesia 2022 sebagai Chair of Civil 20 dan menjadi salah satu wakil dari unsur non-pemerintah dalam Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Baik, demikian laporan hasil wawancara dari kelompok kami. Laporan ini kami buat untuk berbagi informasi mengenai INFIT sebagai salah satu organisasi internasional dan untuk memenuhi nilai UAS kami pada mata kuliah organisasi dan administrasi internasional.